Stop dulu. Ya, silahkan teman-teman bisa dinyalakan ya kameranya selama kelas berlangsung. Biar saya bisa ngeliat nih, di sana masih ada kalian atau enggak gitu. Ya, karena kita kelasnya online juga kan terbatas oleh jarak di situ, di sini gitu. Jadi bisa dinyalakan kameranya. Oke, kita mulai lagi ya, kita lanjutkan lagi. Saya share screen dulu. Nah, tadi kita sudah sampai di soal nomor 3 ya. Perhatikan di sini untuk soal nomor 3. Oke, bayangin ya, pahami. Jadi ada dua partikel, yang masa partikelnya itu 0,85 kg, dihubungkan dengan batang tipis, gitu ya. Di mana sumbu putarnya itu O. Nah, panjang batang itu D, 5,6 cm, dan masa batangnya ini ya, M besar ini 1,2 kg, gitu. Kombinasi partikel dan batang tersebut berotasi pada O dengan kecepatan angular itu 0,3 radian per second. Tentukan yang A inersia rotasi dan yang B energi kinetiknya, energi kinetik rotasi sistem. Oke, kita lihat gambar sistem yang kita punya di sini. Nah, di sini dari soal nomor 3 itu bilang ada dua partikel. Nah, partikelnya itu yang mana? Yang warna biru ini ya. Jadi diperhatikan di sini pointernya. Ini partikel 1 dan yang sebelah sini partikel 2 gitu. Nah, dua partikel ini dihubungkan oleh batang tipis. Oke, kita lihat ya. Jadi yang warna hitam ini batangnya gitu, yang menghubungkan dua partikel ini. Kemudian sumbu rotasinya ada di titik O sebelah sini ya, ujung batang gitu. Oke, itu untuk gambar sistemnya gitu ya. Sekarang coba kita mau menuliskan diketahui dari soalnya ya, supaya memudahkan kita untuk mengerjakan soal nomor 3 ini. Diketahui di sini masa partikel itu kita simbolkan sebagai M kecil ya. Masa partikel 1 dan 2 itu sama 0,85 kg. Oke, kemudian panjang dari batang itu D 5,6 cm. Nah, ini perlu kita konversi ke dalam satuan internasional ya, 5,6 kali 10 pangkat minus 2 meter gitu. Oke, kemudian di sini masa batangnya juga diketahui. Untuk masa batang itu simbolnya M besar ya. Masa batang itu M besar. Nah, masa batang itu sebesar 1,2 kg. Kemudian diketahui juga kecepatan angularnya. Kecepatan angular kita simbolkan sebagai omega gitu. Omega sama dengan 0,3 radian per second. Nah, yang ditanyakan adalah yang A, inersia rotasi. Inersia rotasi kita simbolkan sebagai I besar. Kemudian energi yang B, energi kinetik rotasi sistem itu K besar ya di sini. K besar. Oke, coba kita bahas satu persatu dulu, dimulai dari yang A. Nah, perhatikan di sini untuk penyelesaian dari soal nomor 3. Jadi kita ada triknya nih di sini supaya mudah untuk menghitungnya. Yang A dulu ya. Nah, untuk yang A, itu kan yang ditanya inersia dari sistem. Jadi di sini sistemnya kita bagi menjadi 4 subsistem gitu ya. Nah, coba kita lihat di sini. Baginya dari mana ke mana? Nah, untuk uh, sistem yang pertama, jadi perhatikan di sini apa namanya pointernya ya. Dia kan rotasinya itu ada di ujung batangnya di titik O ini ya. Dari titik O sampai ke partikel pertama ini subsistem 1 atau inersia 1 gitu ya. Kemudian di tepat partikel benda pertama ini subsistem yang kedua atau I2. Kemudian dari apa namanya partikel kedua sampai partikel pertama sampai partikel kedua atau di batang kedua ini ya,
itu sebagai subsistem ketiga atau I3. Kemudian tepat di partikel kedua ini sebagai subsistem keempatnya gitu. Oke, kita sudah membagi sistem yang kita punya di soal nomor 3 ini menjadi 4 subsistem gitu ya. Oke, coba kita lihat yang A ini kan yang ditanyakan adalah inersia rotasi gitu. Nah, secara umum persamaan momen inersia itu sigma dari massa dikali panjangnya atau radiusnya, kemudian dikuadratkan gitu ya. Nah, karena kita sudah membagi sistemnya dari soal nomor 3 ini menjadi 4 sistem, berarti inersia rotasi untuk kasus nomor 3 ini sigma dari inersia 1 ditambah inersia 2 ditambah inersia 3 dan ditambah inersia 4 gitu ya. Nah, sekarang coba kita mau analisa nih nilai dari inersia rotasinya untuk masing-masing subsistem tersebut gitu. Oke, kita tinjau dulu dari inersia 1. Perhatikan di sini. Saya tuliskan di sini inersia 1 itu 1/12 md kuadrat ditambah m dikali setengah d kuadrat. Nah, ini dari mana? Nah, coba kita lihat dari subsistem pertama. Kita lihat ya, yaitu batang yang pertamanya nih. Bagian batang pertama ini. Nah, inersia dari batang kalau misalnya ada di ujung pusat rotasinya itu 1/12 md kuadrat ya. Ini masanya berarti massa dari batangnya. Kemudian D-nya itu jaraknya ya dari pusat rotasi sampai sini, titik D yang sebelah sini gitu. Oke, kemudian ditambah dengan massa dari batangnya dikali setengah D kuadrat gitu. Gitu ya. Jadi ada dua nih di dalam subsistem yang pertama. Itu yang pertama dari titik rotasi sampai D ini. Diperhatikan dulu ya. Di sini pointernya. Oke, dari sini ke sini. Ini yang pertama yaitu 1/12 md kuadrat. Nah, 1/12 dari mana? 1/12 M ini inersia dari batang kalau dia pusatnya di ujung, pusat rotasinya ada di ujung batang gitu. Kemudian ditambah dengan yang inersia sebelah sini, M dikali setengah D. Dari sini ke sampai titik ini itu kan setengah D gitu. Makanya di sini massa batang dikali setengah D kuadrat gitu ya. Oke, kemudian I1 sudah. Kemudian kita tinjau yang inersia I2-nya gitu. I2-nya itu tepat ada di partikel pertama sini. Berarti ya udah inersia kan massa dari partikel ya. Karena ini partikel berarti massa dari partikel dikali jaraknya. Nah, jaraknya itu kan dari pusat rotasi titik O sampai partikel 1 ini sejauh D. Berarti D kuadrat di sini. I2 itu M D kuadrat. Massa partikel dikali D kuadrat. Gitu. Oke, selanjutnya kita bahas yang I3. Nah, kita lihat, kita tinjau subsistem yang ketiga. I3 itu dari partikel pertama sampai partikel kedua ya, atau di batang bagian yang kedua ini gitu. Nah, kita lihat di sini dia sama ya, 1/12 md kuadrat inersia untuk batang yang rotasinya itu ada di ujung, kemudian ditambah dari inersia massa batang M besar dikali 3/2 D kuadrat. Nah, 3/2 D kuadrat itu dari mana? Karena dia di sini ya, tepatnya yang I3 itu. Nah, di sini nih, yang I3 tepatnya di sini nih. Di sebelah sini. Jadi D-nya itu dari titik O ini sampai di sini, itu kan setengah D, kemudian dijumlahkan dari D sini ke sebelah sini, setengah D juga. Kemudian dari I2 sampai titik D ini setengah D. Gitu. Makanya setengah D ditambah setengah D ditambah setengah D itu 3/2 D kuadrat. Gitu ya. Oke, ini untuk yang I3. Selanjutnya yang inersia keempat atau I4-nya. Nah, yang I4 tepat pada partikel kedua di sini. Jadi partikel kedua berarti inersianya
massa dari partikelnya dikali R-nya. R-nya berapa? R-nya 2D ya. Jelas gitu, 2D. Di sini batang dari titik panjang batang dari titik O sampai partikel pertama itu sejauh D, kemudian dari partikel pertama sampai partikel kedua itu sejauh D juga. Kita jumlahkan berarti 2D di sini. 2D kuadrat gitu ya. Oke, kita sudah tinjau satu persatu nih. Inersia rotasi untuk I1, I2, I3, dan I4 gitu. Nah, sekarang kita akan mencari inersia rotasinya. Jadi penjumlahan ya. Inersia rotasinya itu penjumlahan dari I1, I2, I3 ditambah I4. Nah, kita sudah punya tadi nilai dari inersia rotasinya, tinggal kita masukkan aja. Inersia I1 itu 1/12 MD kuadrat ditambah M dikali setengah D kuadrat, I2-nya MD kuadrat, kemudian I3-nya 1/12 MD kuadrat ditambah 3/2D kuadrat, ditambah M 3/2D kuadrat ya. Kemudian I4-nya M 2D kuadrat gitu. Oke, kemudian coba yang kuadratnya ini kita uraikan dulu ya. Turun ke line selanjutnya nih. Di sini setengah D kuadrat berarti 1/4 MD kuadrat. Kemudian yang sebelah sini 3/2D kuadrat yaitu 9/4 MD kuadrat ya. Kemudian M 2D kuadrat jadi 4MD kuadrat. Nah, oke, kita lihat di sini. Di sini ada variabelnya M besar dan M kecil gitu. Jadi perlu kita kelompokkan ya, baru bisa kita jumlahkan. Kita kelompokkan dulu yang M besar atau massa batangnya. Ada 1/12 MD kuadrat ditambah 1/12 ditambah 1/4 di sini dan ditambah 9/4. Oke, kita kelompokkan yang massa batangnya, massa partikelnya. Ada MD kuadrat ditambah 4MD kuadrat. Oke, kemudian di sini kita lihat ya. Di sini penyebutnya sama, 12 sama 4. Jadi bisa langsung kita jumlahkan yang 12 dulu. 1/12 ditambah 1/12, 2/12 MD kuadrat. Ditambah, ini 1/4 ditambah 9/4. Ini penyebutnya udah sama ya. Jadi bisa kita langsung jumlahkan 10/4 MD kuadrat ditambah 1 MD ditambah 4 MD kuadrat. Hasilnya 5 MD kuadrat. Oke, kemudian di sini kan ini pecahan biasa, perhitungan pecahan biasa aja. 2/12 ditambah 10/4. Kita samakan dulu penyebutnya, yaitu 12 ya. Nah, dapatlah 2/12 ditambah 10/4, itu hasilnya 32/12 MD kuadrat, ditambah 5 MD kuadrat. Oke, tadi kan kita sudah definisikan ya, si M besar ini adalah massa batang, dan M kecilnya massa partikel. Jadi nggak bisa langsung kita jumlahkan 3/12 ditambah 5 gitu. Di sini sudah sampai di sini gitu. Tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Gitu ya, karena beda massa batang dan massa partikelnya. Oke, massa batang 1,2 kg, kemudian D, panjang batangnya itu 5,6 kali 10 pangkat minus 2, kita kuadratkan. Selanjutnya massa partikel itu 0,85 kg, dikali panjang batangnya sama 5,6 kali 10 pangkat minus 2 meter kuadrat gitu ya. Kita selesaikan dulu yang kuadratnya. Jadi 5,6 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat itu sebesar 31,36 kali 10 pangkat minus 4. Kayak gitu ya. Oke, di sini 3/12 dikali 1,2 hasilnya 3,2. Selanjutnya 5 dikali 0,85 itu 4,25. Nah, ini masing-masing kita kalikan ya. Kekalian biasa, jadi kita dapatkan di sini inersia rotasi itu sebesar 100,352 kali 10 pangkat minus 4 ditambah 133,28 kali 10 pangkat minus 4. Oke, selanjutnya kita jumlahkan. Karena ini saya tulis notasi ilmiah dan juga pangkatnya udah sama nih, 10 pangkat minus 4. Jadi bisa langsung kita jumlahkan. 100 ditambah 133, sekian ini hasilnya 233,632 kali 10 pangkat minus 4 kg meter kuadrat. Oke, jangan lupa untuk menuliskan satuannya juga gitu. Nah, di sini boleh, sampai sini boleh.
atau bisa kita tulis secara desimal juga nggak apa-apa. Jadi 233,632 kali 10 pangkat minus 4 itu sama dengan 0,0234 kilogram meter kuadrat. Gitu. Oke, ini untuk bagian yang A ya, inersia rotasinya sebesar 0,0234 kg meter kuadrat. Nah, selanjutnya kita bahas dulu ke yang B sekarang. Nah, yang B itu energi kinetik rotasi sistem. Kita simbolkan energi kinetik di sini sebagai K besar ya. Jadi energi kinetik kalau dalam rotasi itu bisa setengah dikali I dikali inersianya dikali omega atau kecepatan angular kuadrat gitu ya. Kalau misalnya ditranslasikan energi kinetik adalah setengah dikali massa dikali kecepatan kuadratnya gitu. Jadi di sini ada analogi nih. Massa itu dianalogikan dengan inersia gitu. Kecepatan dianalogikan dengan kecepatan angular atau omega. Kemudian percepatan di sini dianalogikan dengan alpha dan gaya itu bisa dianalogikan dengan tau gitu ya atau torsi gitu. Nah, berarti di sini energi kinetik itu setengah dari dikali inersia dikali kecepatan angularnya kuadrat. Oke. Tinggal kita masukkan nilai dari masing-masing komponennya. Tadi inersianya dari sistem itu kan sudah kita cari di bagian A sebesar 0,0234 kg meter kuadrat. Kemudian dikali kecepatan angularnya, ini sudah diketahui di soal sebesar 0,3 radian per second kuadrat gitu. Ini kita selesaikan dulu ya yang kuadrat. 0,3 kuadrat 0,09. Kita kalikan dengan 0,0234, kemudian dikali setengah. Hasilnya 0,001053 Joule. Satuannya tetap ya, energi itu satuannya Joule. Gitu. Oke, ini bisa sampai sini nggak apa-apa jawabannya, atau mungkin bisa kita tulis ke dalam notasi ilmiah juga boleh. Jadi energi kinetiknya itu sebesar 1,05 kali 10 pangkat minus 3 Joule. Gitu. Oke, mungkin ini untuk pembahasan dari soal nomor 3. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Gimana untuk soal nomor 3 bisa mengikuti dari yang A, terus yang B, gitu. Gimana, ada yang bingung nggak untuk soal nomor 3? Atau bisa mengikuti? Gimana nih? Diam berarti bisa atau masih bingung atau tambah bingung? Karena cukup panjang. Nah, jadi untuk ini ya, triknya adalah kita yang inersia rotasi tadi, itu kita triknya membagi dulu ya sistemnya ke dalam 4 bagian subsistem gitu. Kemudian kita tinjau satu-satu gitu masing-masingnya. Oke, mungkin triknya lagi ya supaya kita mudah mengerjakan materi ini. Jadi kan kasusnya itu nanti bentuknya beda-beda gitu. Jadi ada batang, ada bola pejal, ada silinder pejal, dan lain sebagainya gitu. Ini kalau nggak salah pernah kok kita dapetin ya di SMA gitu. Jadi untuk kalian buat tabel nih, summary tabel dari bentuknya, kemudian inersianya tuh berapa untuk masing-masing bentuknya gitu. Jadi bisa buat tabel, nomor, kemudian bentuk dari bendanya ya, bisa batang, bisa silinder pejal, kemudian bola pejal gitu. Nah, kemudian sebelahnya inersianya, momen inersianya. Nah, di sini untuk kasus soal nomor 3, batang itu
batang, kemudian ujungnya ada rotasinya ada di ujung batang, itu 1/12 md kuadrat nih inersianya gitu. Nanti kalau bola pejal apa, silinder pejal apa, dan bentuk yang lain apa gitu. Supaya kita mudah aja nanti kalau misalnya ngerjain soal yang lain, kalau misalnya kasusnya yang lain juga gitu. Jadi untuk soal nomor 3 ini kasusnya masih ini ya, batang dulu, batang yang rotasinya ada di ujung batangnya. Oke. Mungkin itu untuk pembahasan dari soal nomor 3. Oke, belum ada yang ditanyakan ya. Jadi mungkin kalau ada yang kurang belum paham, coba dipelajari lagi, dipahami lagi, gitu ya. Bagaimana saya menyelesaikannya. Kemudian nanti bisa ditonton lagi rekaman tutorialnya. Kalau misalnya saya agak kurang jelas gitu ya, karena terkendala jaringan, mungkin di tempat kalian agak kurang stabil, jadi tadi terputus-putus gitu ngomongnya. Bisa dilihat lagi kok rekaman tutorialnya gitu. Nanti dipelajari lagi ya untuk kasus soal nomor 3 ini. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ke soal nomor 4. Oke, perhatikan di sini untuk soal nomor 4. Ada sebuah disk dengan massa seragam bisa berotasi pada pusatnya berada pada keadaan diam. Oke, massa disk itu 20 kg, 20 gram ya massa disknya. Jadi disk itu yang berwarna kuning ini, berwarna orange ini. Dengan radius 2 cm atau jari-jari dari disknya itu 2 cm. Nah, pada T sama dengan 0, dua gaya tangan sial itu diberikan pada disk tersebut sehingga pada T sama dengan 1,25 detik atau second, disk memiliki kecepatan angular sebesar 250 radian per second berlawanan jarum jam. Nah, berapakah besar gaya F2 jika gaya F1-nya itu sebesar 0,1 Newton gitu. Jadi pahami ya kasusnya supaya kita dapat nih intuisi untuk mengerjakan soalnya gitu. Jadi bayangin di sini ada disk yang dikasih gaya, ya gaya tangan sial, diberikan dua gaya tangan sial. Di sini F2 dan yang sebelah sini F1 gitu. Oke, untuk memudahkan kita mengerjakan soalnya, kita tuliskan dulu diketahui dari soalnya di sini diketahui massa disk kita simbolkan sebagai M kecil ya, 20 gram. Nah, ini kita konversi ke dalam satuan internasional. Satuan internasional atau SI dari massa itu kan kilogram ya. Jadi di sini 20 kali 10 pangkat minus 3 kilogram. Kemudian jari-jari disknya itu 2 cm. Nah, ini kita konversi juga ke dalam satuan internasional. Jadi 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian gaya F1-nya itu diketahui ya 0,1 Newton. T-nya itu 1,25 detik dan kecepatan angularnya pada waktu T atau omega T-nya di sini 250 radian per detik. Gitu. Oke, yang ditanyakan adalah gaya dari F2-nya ya, berapa. Nah, di sini saya ingatkan untuk kita mengonversi satuannya ya, kalau misalnya belum SI, satuan internasional, kita konversi dulu ke dalam satuan internasional gitu, biar setara satuannya, baru kita bisa operasi perhitungannya. Itu kalau nggak kita konversi, itu nanti kurang tepat gitu ya hasilnya. Oke, kita bahas ya untuk soal nomor 4, perhatikan di sini. Nah, di sini kan diketahui ya tadi pada keadaan diam. Berarti kalau pada keadaan diam, kecepatan angular nolnya atau awalnya itu sama dengan 0 gitu. Nah, di sini untuk mengerjakan soal nomor 4 ini bisa menggunakan torsi ya, torsi atau torka. Nah, torsi itu sama dengan momen inersia dikali percepatan angularnya atau alfa gitu. Nah, torsi itu kan dianalogikan tadi setara dengan gaya, gitu ya, setara dengan gaya. Nah, torsi kita sudah tahu kalau torsi itu persamaannya apa? Gaya dikali
radiusnya atau jaraknya, atau gaya F dikali R gitu. Nah, karena ini bis berbentuk lingkaran, berarti R-nya adalah radiusnya. Di sini, gaya dikali radiusnya. Nah, perhatikan di sini. Si bis ini kan dikasih dua gaya ya. Dua gaya F1 dan F2. Nah, ini seharusnya kita lihat nih, kenapa F2-nya di sini positif, dan kenapa di sini F1-nya negatif. Gitu. Kita lihat di sini. Dari soal ya, kita analisis gitu. Bis memiliki kecepatan angular sebesar 250 radian per second berlawanan jarum jam gitu. Jadi berlawanan jarum jam tuh keywordnya ya. Di sini berputar berlawanan jarum jam. Nah, dari arah gaya soal nomor 4 ini yang berlawanan arah jarum jam itu yang mana? F2 atau F1? F2 ya, yang dia bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kemudian kita lihat lagi, kenapa positif F2-nya? Nah, itu dari sini. Dari kecepatan angularnya itu nilainya positif ya, positif 250 radian per second. Makanya di sini gaya F2-nya yang positif F2R minus F1R gitu. Otomatis gaya F1-nya itu berlawanan arah dari arah gerak bisnya. Oke, tandanya negatif. Sama dengan momen inersia dikali percepatan angularnya. Gitu ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan karena radiusnya sama. Jadi R dalam kurung F2 dikurang F1. Sama dengan inersia dikali alfa atau percepatan angularnya. Nah, oke. Sekarang kita lihat line yang bawahnya nih. Nah, ini kan bis. Bis berbentuk lingkaran. Kita lihat inersia, momen inersia dari bis atau lingkaran itu setengah mr kuadrat gitu ya. Setengah mr kuadrat. Jadi nanti kalian cek lagi benda-benda atau bentuk-bentuk, kemudian inersianya itu berapa gitu. Jadi buat aja summary gitu ya, summary-nya biar memudahkan kita mengerjakan soal tentang momen inersia ini. Kalau kasusnya beda-beda bentuknya gitu. Kemudian untuk percepatan angular itu kan omega atau kecepatan angular dibagi waktu. Jadi tadi omega t dikurang omega 0 ya. Kan dari keadaan diam tuh awalnya si bisnya ini. Kemudian dibagi t pada waktu t, kemudian dikurang t0 gitu. Nah, di sini di kedua ruas sama-sama ada R, jadi bisa kita coret ya. Yang di sini R kuadrat berarti sisa masih ada nih R di sebelah sini, ruas sebelah kanan. Kemudian di sini tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. F2-nya yang kita cari, F1-nya 0,1 Newton, sama dengan setengah massa dari disnya 20 kali 10 pangkat minus 3 kg. Kemudian jari-jarinya itu 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Omega T-nya berapa? Kan diketahui di soal 250 radian per second ya. Nah, karena pada keadaan diam, dari keadaan diam, si bis ini, makanya omega 0-nya sama dengan 0. Dibagi waktunya pada T itu 1,25 sekon ya. Pada T itu T-nya berarti 1,25 sekon. Karena pada keadaan diam, di sini T0-nya tentu saja 0 gitu. Oke, selanjutnya 250 dibagi 1,25 ya. Kita turun nih di line selanjutnya. Selanjutnya di sini setengah dikali 2 habis ya, tinggal 20 kali 10 pangkat minus 5. Gitu. Oke, kita turun lagi, 250 dibagi 1,25 hasilnya 200 dikali 20 kali 10 pangkat minus 5. Nah, itu sebesar 4.000 kali 10 pangkat minus 5. Nah, ini si 0,1 Newtonnya ini kita pindah ruas ke sebelah kanan, jadi positif 0,1 Newton. Nah, 0, karena ini penjumlahan ya, yang satunya saya tulis notasi ilmiah, yang sebelahnya lagi desimal, itu nggak bisa langsung kita jumlahkan. Jadi harus sama-sama notasi ilmiah atau sama-sama desimal gitu. Jadi di sini saya tuliskan desimalnya aja. 4.000 kali 10 pangkat minus 5 itu sama dengan 0,04 ditambah 0,1. Nah, dapatlah gaya F2-nya sebesar 0,14 Newton. Oke, mungkin ini untuk pembahasan dari soal nomor 4.
silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau masih ada yang bingung atau kurang jelas, gimana? Bisa mengikuti nggak untuk soal nomor 4? Bisa, Kak. Oke, bisa ya. Kalau yang lain gimana? Masih ada yang bingung nggak? Bisa, Kak. Oke, bagus. Oke, bisa ya. Jadi nanti kalau misalnya ada soal seperti ini, dapat nih feeling-nya, dapat nih intuisinya gitu buat mengerjakan gitu ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 5. Kalau memang paham dan belum ada yang ditanyakan. Oke, coba kita lihat di sini untuk soal nomor 5. Kita lihat ya, pahami kasusnya. Jadi soal nomor 5, ada sebuah hoop dengan massa 140 kg menggelinding pada bidang datar. Nah, hoop ini kalian bayangin mainan hula hoop gitu ya, mainan hula hoop yang menggelinding pada bidang datar sehingga pusat massanya itu memiliki kecepatan 0,15 meter per detik. Berapa usaha yang dibutuhkan untuk menghentikan hoop tersebut gitu. Bayangin ada hula hoop yang menggelinding pada bidang datar atau menggelinding di lantai gitu ya. Nah, coba kita tuliskan di sini diketahui dari soalnya. Di sini massa hoopnya kita simbolkan sebagai M ya, 140 kg. Dan kecepatannya atau V itu 0,15 meter per detik. Yang ditanyakan adalah usaha. Usaha simbolnya W ya, W besar gitu. Berapa? Nah, ini karena gambarnya seperti ini mungkin agak susah. Jadi kayak, nah kalau kayak gini kebayang ya, hula hoopnya kan lingkaran gini. Dia menggelinding di atas lantai lah. Bidang datar itu kan misalnya lantai gitu. Nah, untuk menyelesaikan dari soal nomor 5 ini, karena yang ditanyakan usaha, jadi besar usaha untuk menghentikan hoop itu sama dengan besar energi kinetik awal hoop, yaitu energi kinetik translasi ditambah energi rotasinya. Gitu ya. Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahas bahwa usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik atau sama dengan perubahan energi potensial gitu. Nah, jadi di sini untuk kasus soal nomor 5, usaha itu sama dengan energi kinetik awal dari hoopnya gitu. Nah, karena si hula hoop ini bergeraknya menggelinding, makanya dia ada energi kinetik translasi dan juga energi rotasi gitu ya. Melingkar juga gitu. Karena bentuknya lingkar, kemudian geraknya menggelinding, jadi ada energi kinetik rotasinya. Ya berarti penjumlahan ya, penjumlahan dari energi kinetik translasi ditambah energi rotasi. Ya, kita uraikan lagi untuk masing-masing energi kinetiknya. Energi kinetik translasi itu setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat gitu. Kemudian energi kinetik rotasi setengah dikali I inersia rotasi dikali omega atau kecepatan angular kuadratnya gitu ya. Jadi kalau dalam rotasi analoginya si massa itu inersia rotasi dan kecepatan itu kecepatan angular atau omega kuadrat gitu. Oke. Selanjutnya kita masukkan lagi nih. Nah, ini kan inersia rotasi dari hoop ya. Dari hoop itu mr kuadrat. Makanya saya tulis tinta hijau nih, mr kuadrat. Kemudian omega atau kecepatan angular itu kan kecepatan dibagi radiusnya atau V dibagi R. Dikuadratkan, jangan lupa. Nah, di sini kita turun lagi ya di line selanjutnya. Di sini R kuadrat per R kuadrat ya. Jadi habis dibagi, tinggal V kuadrat. Jadi setengah MV kuadrat ditambah setengah MV kuadrat. Setengah ditambah setengah itu 1, atau MV kuadrat di sini. Nah, sampai sini tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Massa dari ulah hoopnya atau hoopnya itu 140 kg. Kemudian kecepatan dari hoopnya tadi ya, kecepatan pusat massanya pada saat dia bergerak itu 0,15 meter per second. Nah, kita kuadratkan. Jadi 0,15 kita kuadratkan hasilnya 0,0225 gitu. Jadi kita selesaikan dulu nih yang kuadratnya ini. Kemudian kita kalikan 140. Hasilnya usahanya itu sebesar 3,15 joule gitu. Jadi sama ya untuk satuan usaha itu joule.
Oke. Ini untuk pembahasan soal nomor 5. Silahkan kalau misalnya ada yang ditanyakan. Sebelum kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Gimana? Bisa untuk soal nomor 5? Bisa, Kak. Oke, Bisa, Kak. kayak gitu ya. Kak, mau Ya. bertanya. Ya, silahkan. Yang itu 0,15 meter per second diubah ke jadi 0,0225-nya itu kayak gimana ya, Kak? Oh, ini kan kita punya nih, usaha itu sama dengan massa dikali kecepatan kuadrat, gitu ya. Kan kita udah tahu massa dari hooknya dari soal itu 140 kg, kemudian kecepatan dari hooknya itu 0,15 kuadrat. Nah, berarti kalau kuadrat itu kita kalikan nilainya ini 0,15 sebanyak 2 kali. 0,15 dikali 0,15. Hasilnya 0,0225 gitu. Kalau kuadrat kita kalikan sebanyak 2 kali ya. Nah gitu. Jadi 0,15 kali 0,15. Oh iya, Kak. Oke, gitu. Oke, kalau yang lain Ya, gimana? Kak. Oke, good. Kalau yang lain gimana? Ada yang ditanyakan lagi sebelum kita lanjut? Nggak apa-apa ya, kalau misalnya belum paham atau kurang jelas, langsung ditanyakan aja gitu. Biar kita clearing di sini. Biar nanti kalau dipendam, nggak ngerti, udahlah nggak mau nanya, malu gitu sama yang lain. Nanti yang susah kita sendiri gitu. Ini mumpung masih di tahap 1 ya, di semester 1, nggak apa-apa ditanyakan aja kalau masih kurang paham atau kurang jelas gitu. Kan di sini kita sama-sama belajar gitu ya. Jadi yang belum paham, yang sudah paham bisa ngajarin nih supaya bisa paham gitu. Kan kita di sini belajar bareng-bareng. Nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan, nggak apa-apa, bertanya aja kalau kurang jelas atau kurang paham. Nanti bisa kita diskusiin bareng-bareng gitu ya. Oke, mungkin kalau belum ada yang ditanyakan, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 6. Nah, kasus soal nomor 6, perhatikan di sini ya. Di sini juga ada